Keluarga Indonesia, kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Tadi kita membahas di segmen sebelumnya ya, bagaimana ternyata reward itu boleh loh, bagus juga loh, bisa memotivasi anak asal tepat penggunaannya, tepat juga sasarannya dan komunikasinya seperti apa gitu ya Mbak Ayu ya. Nah, coba kita akan ngobrol dengan salah satu ibu, pastinya punya pengalaman juga nih tentang memberikan reward pada anak. Kita sapa dulu, ada Ibu Lalita. Halo Ibu. Halo Mbak Dika. Apa kabar? Baik Mbak Dika, alhamdulillah. Baik, di sini ada aku dan juga ada psikolog kita Mbak Ayu Sutomo ya. Nah, hari ini kita akan ngobrol tentang reward pada anak. Biasanya ini satu hal yang ditunggu-tunggu anak nih saat mungkin bisa jadi kasih hadiah nih dari orang tuanya saat dia mengerjakan sesuatu atau mungkin mendapatkan prestasi. Untuk Ibu Lalita sendiri, biasanya melakukan hal yang sama nggak sih sama putra atau putrinya di rumah? Oke, kalau aku di rumah tuh memang kita punya hak, punya kewajiban sih. Jadi di rumah tuh kita bikin aturan, haknya apa, kewajibannya apa. Nah, jadi di situ anak-anak tuh udah paham, nggak pernah minta sesuatu yang bukan haknya gitu. Tapi kadang-kadang namanya orang tua kan pingin gitu ya, di luar haknya, pingin ngasih ini, pingin ngasih itu juga kadang kita lakukan gitu. Dan kalau itu kita bilang sih, Kak, ini Umi lagi pingin ngasih kakak nih, tapi ini bukan reguler ya nak, ini lagi istimewa, misalnya kayak gitu. Kalau di keluarga kami kayak gitu sih Mbak. Oh oke. Nah ini tadi yang kita sempat bahas ya Mbak ya, bagaimana ada cara komunikasi ke anak bahwa ini bukan satu hal yang akan terus ada gitu, continue. Ini di momen-momen spesial saja atau di kasus-kasus tertentu. Jadi sebenarnya ini jadi hal yang baik ya, mengomunikasikan itu sebelumnya begitu. Betul, memang harus dikomunikasikan sebelumnya, kemudian disampaikan pada anak kalau memang ada hadiah atau kemudian misalnya orang tua ada rezeki yang agak lebih, ingin membelikan sesuatu, itu nggak apa-apa juga diberikan ke anak. Disampaikan juga dengan clear, seperti yang Bu Lalita lakukan tuh udah tepat sekali gitu kan. Menyampaikan dengan clear di depan gitu bahwa ini ada hadiah, alhamdulillah kita ada rezeki lebih, mama pengen kasih ke kakak, Umi pengen ngasih ke kakak, itu disampaikan gitu. Oke, jadi sebenarnya bisa jadi satu hal yang baik juga, dan kalau komunikasinya memang dikemas dengan baik, akhirnya jadi satu hal yang bermanfaat kan pada anak. Ibu Lalita boleh tahu putra atau putrinya di rumah sendiri usianya berapa tahun? Ada 3 nih Mbak, ada yang usia 11, ada yang usia 5 tahun, sama ada yang usia 2 tahun. Oke, berarti pasti ada perbedaan cara juga treatment dari anak yang 11 tahun yang mungkin sudah mengerti, terus lalu ke anak yang selanjutnya sampai yang batita gitu ya. Untuk anak batita sendiri pernah tidak sih mungkin bukan menjanjikan, tapi mungkin nanti kalau bisa apa, terus Umi akan memberikan apa atau bentuk reward yang lain, bukan sifatnya kebendaan. Pernah sih Mbak, itu pernah, terutama ini kan lagi mau Ramadan gitu misalnya, nanti kalau yang umur 5 tahun kalau puasanya full nanti ada reward apa kayak gitu. Sebenarnya aku juga mau nanya sama Mbak Ayu nih, boleh nggak sih Mbak sebenarnya kayak gitu? Nah itu menarik nih, ini mau bulan Ramadan, saat bulan Ramadan gitu ya. Ini pastinya kalau misalnya orang-orang atau anak-anak atau orang tua biasanya senang banget kalau anaknya bisa full puasanya, tapi dengan reward, boleh nggak sih? Ini mungkin banyak kali ya keluarga Indonesia di rumah yang juga melakukan hal yang sama nih selama Ramadan ini gitu. Kalau ditanya boleh atau enggak, boleh aja. Cuma memang kemudian pada saat penyampaiannya harus disampaikan juga bahwa ini dapat reward, dapat hadiah gitu kan, untuk menyemangati anak agar mau menyelesaikan puasanya gitu kan, mau berusaha lebih keras lagi untuk kemudian menyelesaikan sampai waktu yang sudah disepakati gitu. Kalau masih anak-anak kan ada kesepakatan waktu biasanya kan, nggak selalu sampai maghrib, kadang-kadang sampai setengah hari atau nanti buka beberapa kali gitu kan, itu nggak apa-apa gitu. Cuma nanti disampaikan bahwa bukan ini tujuannya, puasa itu ada manfaat lainnya, puasa itu adalah kewajiban, bagian dari kita bersyukur, bagian kita melatih menahan diri. Nah itu dibicarakan juga, jadi jangan semata-mata karena uangnya atau karena hadiahnya, karena kalau selesai 30 hari full nanti akan dapat apa gitu, itu boleh. Tapi jangan lupa juga nanti begitu selesai misalnya pas buka puasa di review, gimana puasa hari ini gitu kan, misalnya dibilang oh iya tadi haus tapi bisa kan ya, alhamdulillah bisa. Nah itu yang dibangkitkan gitu, jadi nggak semata-mata hanya satu karena reward saja, tetapi ada hal lain yang menjadi bagian dari tanggung jawab, value yang mau kita tanamkan, itu disampaikan beriringan. Oke, jadi sebenarnya apa yang dilakukan Umi Lalita sudah sangat baik juga ya. Ibu, kalau misalkan di rumah sendiri gitu ya, biasanya
kan kalau ayah sama ibu suka berbeda pandangan kadang-kadang gitu ya. Mungkin yang ayah mau kasih reward, biasanya ayah terkenal lebih loyal gitu, lebih royal pada anak. Ibu yang ngerem. Pernah nggak sih ada selisih paham atau yang mungkin kurang sepakat terkait reward ini pada anak? Biasanya itu terkait jatah nonton. Jadi di rumah kami tuh anak-anak tuh punya jatah nonton 1 jam seminggu gitu kan, tiap anak 1 jam. Biasanya tuh bapaknya suka nambah-nambahin, gak apa-apa deh 1,5 jam gitu, kayak gitu. Katanya 1 jam. Nah yang kayak gitu emang biasanya jadinya saling ini sih, kan kesepakatannya 1 jam, ya udah balikin lagi, tadi setengah jam bonus ya nak, kayak gitu. Kayak gitu. Oke, dan biasanya kalau seperti itu dibicarakan lagi untuk nantinya jadi satu kata mufakat, nextnya ayah mungkin bisa tetap pada rules-nya nih, pada kesepakatan kita, atau seperti apa? Atau terus berlanjut seperti itu? Bonusnya terus ada? Biasanya anak-anak sih nagih, minggu lalu 1,5 jam misalnya, tapi kita kan memang ada rapat keluarga gitu. Biasanya pas rapat keluarga ya kan balik lagi kita dipasang gitu Mbak, peraturan di rumah dipasang, jadi balik lagi ke hak kalian yang udah disepakati dulunya cuma 1 jam kayak gitu. Tapi umur 5 tahun sih Mbak Ayu memang masa-masanya ya, anak umur 5 tahun tuh kalau udah dikasih reward nagih mulu ya Mbak ya. Nah, tadi itu kan kita sempat bahas kalau ada misalnya ada pengalaman A, biasanya anak akan belajar pada pengalaman itu akan diulang lagi repetisi. Nah ini apakah memang ada kaitannya juga pada usia-usia tertentu anak ini akan cenderung lebih seperti itu? Iya benar, karena di usia 5 tahun itu kan anak masih mengenal segala sesuatunya tuh yang konkret, yang nyata gitu. Jadi dia belajar dari pengalamannya. Kalau misal dia dapat sesuatu, misalnya dapat mainan atau dapat makanan kesukaan setelah dia melakukan sesuatu gitu. Nah, dia akan mengkaitkan itu gitu dengan kondisi tersebut. Dan memang dia melihat yang konkretnya aja gitu. Memang masih perlu lagi untuk diajak cerita, diajak ngobrol tentang manfaat lain yang mungkin nggak langsung dia dapatkan dari itu. Tapi nggak apa-apa gitu kan, nagih gitu ya, pasti nagih. Karena kemarin kan kan ada gitu kan. Apalagi itu sesuatu yang menyenangkan buat dia kan, sehingga akhirnya pengennya diulang lagi. Tapi nggak apa-apa, sembari anak diberikan kemudian sampaikan juga kalau misal kaitannya apa, contoh kasusnya ngerapihin mainan habis bermain gitu kan. Enak kan kalau mainannya rapi, gampang kan nyarinya, pas besok dia lagi nyari mainan lagi, nih ini karena kemarin dirapihin sekarang jadi gampang dapetnya. Nah yang kayak gitu dibangun sehingga dia tahu, oh ya nggak hanya itu aja gitu. Jadi sebenarnya memang tadi kita gimana cara membentuknya juga, apalagi kalau anak usia segitu memang belajar dari pengalaman luar biasa, meniru apa yang udah ada juga, diulang kalau bisa, memang yang menyenangkan bisa diulang terus gitu ya. Nah Bu Lalita, untuk anak yang 11 tahun sendiri kan biasanya sudah mulai besar gitu ya, apakah ada perbedaan treatmentnya untuk memberikan reward pada si anak? Sama aja sih, kalau anak 11 tahun lebih gampang ya, karena dia udah tahu hak dan kewajibannya. Terus kalau yang 11 tahun kebetulan udah banyak gitu tanggung jawabnya ya di rumah. Jadi dia udah, kalau misalnya dibantu tanggung jawabnya aja udah reward banget bagi dia gitu. Jadi udah jarang sih minta reward yang gimana-gimana. Apalagi udah umur 11 tahun kan komunikasinya juga bisa lebih mendalam gitu. Jadi kita misalnya ada kesulitan atau apa, kita ngomong prihatin itu ya nak, akan lagi pandemi atau gimana, itu lebih paham kalau umur 11 tahun gitu. Oke, jadi malah sudah paham betul apa yang jadi haknya dan mungkin sudah mengerti bahwa situasi-situasi tertentu ini situasi yang spesial, tidak berjalan terus-menerus secara reguler. Nah, Ibu Lalita, di sini kan ada Mbak Ayu, tadi kita ngobrol ya. Mungkin ada juga yang ingin ditanyakan nggak terkait tema kita hari ini yang mungkin jadi satu hal yang belum bisa diselesaikan di rumah bersama anak-anak? Boleh nih sama Mbak Ayu ya? Iya. Mau nanya nih Mbak Ayu, kalau misalnya ada anak yang posisinya udah 15 tahun gitu, dan udah terlanjur terbentuk gitu mental upahnya gitu, itu gimana ya Mbak baiknya ya? Masuknya udah teenagers ya, udah remaja gitu. Betul. Sebetulnya pola komunikasinya itu bukan lagi komunikasi satu arah antara orang tua dengan anak, tapi sudah lebih kepada diskusi gitu kan. Diskusi bahwa ini manfaatnya apa untukmu, apa yang mau kamu ambil. Nah, mulai kemudian kalau misal mau reward yang berupa kebendaan itu ditarik, ya nggak apa-apa, ditarik sedikit demi sedikit gitu kan. Ditarik sedikit demi sedikit sembari diajak berbicara bahwa yang ini bagian dari tanggung jawab loh.
memang 15 tahun bagian tanggung jawabnya ini. Artinya meskipun tanpa ada reward, kamu harus melakukan ini. Kenapa harus melakukannya itu juga harus dijelaskan kepada anak. Betul, apalagi usianya sudah 15 tahun, berarti nih polanya sudah berjalan secara panjang gitu. Dan kayaknya orang tua harus lebih ekstra sabar juga ya, karena kebiasaan yang sudah lama diubahnya juga nggak mungkin sebentar gitu ya. Ibu Lalita, terima kasih banyak sudah berbagi cerita bersama kami di Kumpul Keluarga. Salam untuk putra-putrinya Ibu ya. Iya, sama-sama. Baik, sampai jumpa. Iya. Oke, jadi ternyata kalau sudah berjalan lama ini juga PR ya. Seperti apa? Mungkin tahapannya nanti Mbak Ayu bisa kasih juga ya. Kayaknya mengubah pola yang sudah berjalan lama ini bagaimana agar kita juga orang tua punya kesabaran lebih untuk bisa menunggu. Karena kan kadang-kadang pengennya instan berubahnya ya. Oke, nanti kita bahas, tapi kita harus jeda dulu. Jangan kemana-mana, keluarga Indonesia tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.